Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Makna menjadi seorang manusia sejati. Mengelola manusia adalah tugasku, dan terlebih lagi membuatnya takluk kepadaku adalah sesuatu yang ditetapkan ketika aku menciptakan dunia. Orang-orang mungkin tidak mengetahui bahwa aku akan menaklukkan mereka seluruhnya pada akhir zaman, dan mungkin juga tidak menyadari bahwa bukti kekalahan iblis adalah dengan menaklukkan para pemberontak di antara umat manusia. Namun, saat musuhku berperang melawanku, aku telah memberitahunya bahwa aku akan menjadi penakluk mereka yang telah ditawan oleh iblis dan dijadikan sebagai anak-anak dan pelayan setia yang mengawasi rumahnya. Makna asli dari menaklukkan adalah mengalahkan, memberikan penghinaan. Dalam bahasa Israel, kata ini bermakna sepenuhnya mengalahkan, menghancurkan, dan membuat musuh tidak mampu lagi melawanku. Namun sekarang, sebagaimana digunakan di antara engkau sekalian, maknanya adalah menaklukkan. Engkau sekalian harus tahu bahwa niatku adalah untuk sepenuhnya menghancurkan dan menyingkirkan si jahat dari antara umat manusia, sehingga jangankan memberontak terhadapku, mengambil napas untuk menyela atau mengganggu pekerjaanku pun tidak bisa. Demikianlah, sejauh menyangkut manusia, hal itu berarti penaklukan. Apapun konotasi istilah tersebut, pekerjaanku adalah untuk mengalahkan umat manusia. Sebab, meskipun benar bahwa umat manusia merupakan pelengkap untuk pengelolaanku, lebih tepatnya, umat manusia tidak lain adalah musuhku. Umat manusia adalah si jahat yang menentang dan tidak taat kepadaku. Umat manusia tidak lain adalah keturunan si jahat yang kukutuk. Umat manusia tidak lain adalah keturunan malaikat utama yang mengkhianatiku. Umat manusia tidak lain adalah warisan iblis yang sejak dulu kutolak, dan sejak itu telah menjadi musuhku yang tidak terdamaikan. Di atas umat manusia, langit mendung, redup dan suram, tanpa secercah cahaya, dan dunia manusia terjerumus ke dalam kegelapan pekat, sehingga dia yang tinggal di dalamnya bahkan tidak bisa melihat tangannya yang terjulur di depan wajahnya, ataupun melihat cahaya ketika dia menengadahkan kepalanya. Jalan yang dia lalui berlumpur dan penuh lubang, juga sangat berliku-liku. Seluruh daratan bergelimang mayat. Sudut-sudut gelap dipenuhi dengan jasad manusia, dan di sudut-sudut dingin dan temaram, kerumunan setan telah tinggal di sana. Di mana-mana di dunia manusia, setan datang dan pergi bergerombol. Keturunan dari segala macam binatang, berlumur kenajisan, sedang terjebak di medan pertempuran dengan suara yang sangat menakutkan. Pada saat yang demikian, dalam dunia yang demikian, surga dunia yang demikian, kemana dia mencari kebahagiaan hidup? Kemana dia pergi menemukan tempat tujuan hidupnya? Umat manusia yang telah lama diinjak-injak oleh iblis, sejak awal telah menjadi aktor yang menyandang gambar iblis, bahkan menjadi jelmaan iblis yang dengan lantang dan dengan jelas memberi kesaksian untuk iblis. Bagaimana bisa umat manusia yang sedemikian bobrok dan keturunan dari keluarga manusia
yang sedemikian rusak menjadi saksi Tuhan? Dari manakah kemuliaanku akan datang? Di manakah seseorang dapat mulai berbicara tentang kesaksianku? Kepada musuh yang setelah merusak manusia dan melawanku, ia telah mengambil alih umat manusia yang kuciptakan dahulu kala, dan dipenuhi dengan kemuliaan dan cara hidupku, dan mengotori mereka. Dia telah merenggut kemuliaanku, dan semua yang telah dia tanamkan kepada manusia adalah racun yang dipenuhi keburukan iblis, dan esensi dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pada mulanya, aku menciptakan umat manusia, yaitu nenek moyang manusia bernama Adam. Dia diberkati dengan rupa dan gambar, penuh kekuatan, penuh kegagahan, dan selain itu, ada di dalam kemuliaanku. Itulah hari mulia ketika aku menciptakan manusia. Setelah itu, Hawa diciptakan dari tubuh Adam, dan dia juga merupakan nenek moyang manusia, sehingga orang-orang yang kuciptakan dipenuhi dengan napas dan kemuliaanku. Adam lahir dari tanganku dan merupakan perwujudan dari gambarku. Dengan demikian, makna asli dari Adam adalah diciptakan olehku, dipenuhi dengan daya hidupku, kemuliaanku, memiliki rupa dan gambar, juga roh dan napasku. Dia adalah satu-satunya makhluk ciptaan, memiliki roh yang mampu mewakiliku, menyandang gambarku, dan menerima napasku. Pada awalnya, Hawa adalah manusia kedua yang diberkati dengan napas penciptaannya telah kutetapkan, sehingga makna asli dari Hawa adalah makhluk ciptaan yang akan meneruskan kemuliaanku, dipenuhi dengan daya hidupku, bahkan sangat diberkati dengan kemuliaanku. Hawa berasal dari Adam, sehingga dia juga memiliki gambarku, karena dia adalah manusia kedua yang diciptakan berdasarkan gambarku. Makna asli dari Hawa adalah manusia yang hidup dengan roh, daging, dan tulang. Kesaksianku yang kedua, juga gambarku yang kedua di antara umat manusia. Mereka merupakan nenek moyang umat manusia, harta paling murni dan berharga. Sejak awal, mereka adalah makhluk hidup yang diberkati dengan roh. Namun, si jahat mengambil keturunan dari nenek moyang umat manusia itu dan menindas serta menawan mereka, menjerumuskan dunia manusia ke dalam kegelapan total dan membuatnya sedemikian rupa sehingga keturunan manusia itu tidak lagi percaya akan keberadaanku. Bahkan yang lebih keji lagi ialah ketika si jahat merusak dan menindas mereka. Dia juga dengan kejamnya merenggut kemuliaanku, kesaksianku, daya hidup yang kuberikan, napas dan kehidupan yang kuhembuskan kepada mereka, seluruh kemuliaanku di dunia manusia, dan darah yang telah kucurahkan untuk umat manusia. Umat manusia tidak lagi berada dalam terang. Mereka telah kehilangan segala yang kuberikan, membuang kemuliaan yang kuberikan. Bagaimana bisa mereka mengakui bahwa akulah Tuhan dari segala makhluk ciptaan? Bagaimana bisa mereka terus percaya akan keberadaanku di surga? Bagaimana bisa mereka menemukan perwujudan kemuliaanku di atas bumi? Bagaimana bisa anak cucu ini menerima Tuhan yang dihormati nenek moyangnya sebagai Tuhan Sang Pencipta? Anak cucu yang menyedihkan ini dengan murah hatinya telah mempersembahkan kemuliaan, gambar, juga kesaksian yang kuberikan kepada Adam dan Hawa, kepada si jahat,
serta kehidupan yang kuanugerahkan kepada umat manusia dan tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup, serta tanpa memedulikan sedikit pun akan kehadiran si jahat, mereka telah memberikan seluruh kemuliaanku kepadanya. Bukankah ini asal dari sebutan sampah? Bagaimana bisa seperti itu? Umat manusia, setan jahat, mayat hidup, sosok iblis, dan musuh-musuhku memiliki kemuliaanku? Aku akan mengambil kembali kemuliaan dan kesaksianku yang hidup di antara manusia, mengambil kembali segala yang pernah kumiliki dan yang pernah kuberikan kepada umat manusia sejak dahulu. Aku akan sepenuhnya menaklukkan umat manusia. Akan tetapi, engkau harus tahu, manusia yang kuciptakan adalah orang-orang kudus yang menyandang gambar dan kemuliaanku. Mereka bukan berasal dari iblis ataupun tempat pijakannya, namun mereka adalah perwujudan murni dari diriku dan sama sekali bebas dari racun iblis. Karena itu, aku membiarkan umat manusia tahu bahwa aku hanya menginginkan ciptaan tanganku yang kudus, yang kucintai, dan yang bukan berasal dari entitas lain. Selain itu, aku akan menikmatinya dan menganggapnya sebagai kemuliaanku. Akan tetapi, yang kuinginkan bukanlah umat manusia yang telah dirusak oleh iblis, yang saat ini dimiliki oleh iblis, dan tidak lagi menjadi ciptaan asliku. Karena aku berniat untuk mengambil kembali kemuliaanku yang berada di dunia manusia, maka aku akan mendapatkan kemenangan mutlak atas mereka yang tersisa di antara umat manusia, sebagai bukti dari kemuliaanku dalam mengalahkan iblis. Aku hanya akan mengambil kesaksianku sebagai kristalisasi diriku, sebagai objek kesukaanku. Inilah kehendakku. Umat manusia telah berkembang melalui puluhan ribu tahun sejarah, sehingga berada di tempat seperti sekarang ini. Namun, umat manusia sejati ciptaanku telah lama mengalami kemerosotan. Mereka telah berhenti menjadi manusia seperti yang aku inginkan, sehingga kemanusiaan seperti yang tampak di mataku tidak lagi pantas disebut umat manusia. Mereka cenderung menjadi sampah umat manusia dalam cengkeraman iblis, bagai bangkai busuk berjalan yang berjiwa dan berbaju iblis. Manusia sedikit pun tidak mempercayai keberadaanku, dan mereka tidak menyambut kedatanganku. Umat manusia menanggapi permintaanku dengan enggan, menyetujuinya sementara waktu, dan mereka tidak dengan tulus berbagi suka dan duka bersamaku. Karena orang-orang memandangku sebagai sosok misterius, mereka dengan terpaksa berpura-pura tersenyum kepadaku, berusaha mengambil hati sosok yang berkuasa. Ini karena manusia tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaanku, terlebih akan apa yang menjadi kehendakku saat ini. Aku akan bersikap jujur kepada engkau sekalian. Apabila waktunya tiba, penderitaan setiap orang yang menyembahku akan lebih ringan daripada penderitaanmu. Tingkat imanmu kepadaku sesungguhnya tidak melebihi iman dari Ayub. Bahkan iman orang Farisi Yahudi melebihi iman engkau sekalian. Dan dengan demikian, jika hari kiamat tiba, penderitaan engkau sekalian akan lebih besar daripada penderitaan kaum Farisi tersebut ketika dicela oleh Yesus.
daripada penderitaan 250 pemimpin yang melawan Musa, dan daripada penderitaan Sodom yang terpanggang api kehancuran. Ketika Musa memukul batu, dan air yang dianugerahkan oleh Yahweh terpercik keluar, itu karena imannya. Ketika Daud memainkan lira saat memujiku sebagai Yahweh dengan hati gembira, itu karena imannya. Ketika Ayub kehilangan ternaknya yang memenuhi pegunungan dan segala kekayaan yang tak terkira jumlahnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan barah yang busuk, itu karena imannya. Ketika ia dapat mendengar suaraku, Yahweh, dan melihat kemuliaanku, Yahweh, itu karena imannya. Bahwa Petrus dapat mengikuti Yesus Kristus, itu karena imannya. Bahwa ia bersedia disalibkan demi aku dan memberikan kesaksian mulia, itu juga karena imannya. Ketika Yohanes melihat citra mulia Anak Manusia, itu karena imannya. Ketika ia melihat penglihatan akan akhir zaman, itu semata-mata karena imannya. Penyebab mengapa begitu banyak bangsa yang disebut kafir telah memperoleh pewahyuanku dan menjadi tahu bahwa aku telah kembali sebagai manusia untuk melakukan pekerjaanku di antara manusia. Itu juga karena iman mereka. Mereka yang tercambuk oleh firman kerasku, namun juga terhibur olehnya, dan yang diselamatkan, bukankah mereka mendapatkannya karena iman mereka? Mereka yang percaya padaku, namun masih mengalami kesusahan, tidakkah mereka juga ditolak oleh dunia? Mereka yang hidup di luar firmanku, melarikan diri dari derita ujian, apakah mereka semua tidak terlunta-lunta ke seluruh penjuru dunia? Mereka mirip dedaunan musim gugur yang melayang ke sana kemari, tiada tempat untuk mendarat, terlebih memiliki firman penghiburanku. Walaupun hajaran dan pemurnianku tidak menyertai mereka, bukankah mereka pengemis yang terus berkelana dari satu tempat ke tempat lain, menyusuri jalanan di luar kerajaan surga? Apakah dunia benar milikmu untuk bermukim? Benarkah engkau dengan menghindari hajaranku dapat memperoleh sedikit senyum kepuasan dari dunia? Sungguhkah engkau dapat menggunakan kenikmatan fanamu untuk menutupi kekosongan hati yang tidak dapat disembunyikan? Engkau dapat membodohi setiap orang dalam keluargamu, namun engkau tidak pernah dapat membodohiku. Karena imanmu terlalu kecil, sampai hari ini engkau masih tidak berdaya untuk menemukan satupun kesukaan yang hidup tawarkan. Aku mendesakmu, lebih baik secara tulus menjalani separuh hidupmu demi aku, daripada menghabiskan seluruh hidupmu dalam kehidupan yang biasa saja dan disibukkan oleh pekerjaan kedagingan, dengan menanggung semua penderitaan yang nyaris tak dapat ditanggung oleh manusia. Apa gunanya terlalu memandang tinggi dirimu sendiri dan lari dari hajaranku? Apa gunanya bersembunyi dari hajaran sesaatku hanya untuk menuai rasa malu dan hukuman yang kekal? Pada kenyataannya, aku tidak memaksa siapapun untuk tunduk kepada kehendakku. Jika seorang manusia sungguh-sungguh bersedia tunduk kepada semua rencanaku, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, aku mengharuskan semua orang untuk percaya kepadaku, seperti Ayub percaya kepadaku, Yahweh. Jika iman engkau sekalian melebihi Thomas, iman engkau sekalian akan mendapatkan penghargaan dariku.
dalam kesetiaan engkau sekalian, engkau akan mendapatkan kebahagiaanku, dan engkau pasti akan menemukan kemuliaanku dalam hari-hari engkau sekalian. Akan tetapi, orang-orang yang percaya kepada dunia dan percaya kepada setan telah mengeraskan hatinya, sama seperti penduduk kota Sodom, dengan mata yang kemasukan butiran pasir yang terbawa angin dan tawaran dari setan di mulut mereka, dengan pikiran kotor yang telah lama dimiliki oleh si jahat yang telah merebut dunia. Pikiran mereka hampir sepenuhnya dimiliki oleh setan dari zaman kuno. Karena itu, iman umat manusia telah hilang bersama angin, dan mereka tidak mampu untuk sekedar memperhatikan pekerjaanku. Mereka hanya bisa melakukan upaya lemah untuk mengatasi ataupun menganalisa asal-asalan, karena mereka telah lama dirusak oleh racun iblis. Aku akan menaklukkan umat manusia, karena mereka dahulu diciptakan olehku, dan bahkan telah menikmati ciptaanku yang melimpah. Namun, manusia juga telah menolakku. Di hatinya tidak ada aku. Mereka memandangku sebagai beban keberadaannya. Bahkan meskipun telah benar-benar melihatku, mereka tetap menolakku dan memeras otak memikirkan berbagai cara untuk mengalahkanku. Orang tidak membolehkanku memperlakukan mereka dengan serius atau menuntut mereka dengan keras. Juga tidak mengizinkanku menghakimi ataupun menghajar ketidakbenarannya. Bukannya menganggap hal ini menarik, mereka justru kesal. Karena itu, pekerjaanku ditujukan untuk mengambil manusia yang makan minum dan bersenang-senang di dalam diriku, namun tidak mengenal aku, dan mengalahkan mereka. Aku akan melumpuhkan umat manusia, dan kemudian, setelah mengambil para malaikatku, kemuliaanku, aku akan kembali ke kediamanku. Karena yang dilakukannya telah menghancurkan hatiku dan menghancurkan pekerjaanku hingga berkeping-keping sejak dahulu. Aku berniat untuk mengambil kembali kemuliaan yang telah diambil oleh si jahat sebelum aku pergi dengan tenang, membiarkan umat manusia hidup dengan caranya, terus hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, terus mengolah lahannya sendiri, dan aku tidak akan lagi mencampuri hidupnya. Namun, sekarang aku berniat untuk mengambil kembali kemuliaanku sepenuhnya dari tangan si jahat, mengambil kembali seluruh kemuliaan yang kuberikan kepada manusia pada saat penciptaan dunia, dan tidak akan pernah lagi menganugerahkannya kepada umat manusia di bumi, karena mereka tidak hanya gagal menjaga kemuliaanku, tetapi malah menukarnya dengan gambar iblis. Orang tidak menghargai kedatanganku, juga tidak menghargai hari kemuliaanku. Mereka tidak senang menerima hajaranku, apalagi bersedia mengembalikan kemuliaanku kepadaku atau menyingkirkan racun si jahat. Umat manusia masih terus memperdayaiku dengan cara lama yang sama, masih mengenakan senyum cerah dan wajah bahagia yang sama. Mereka tidak menyadari dalamnya kegelapan yang akan menimpa manusia setelah kemuliaanku meninggalkan mereka. Dan terutama, mereka tidak menyadari bahwa ketika hariku tiba di hadapan seluruh umat manusia, mereka akan menghadapi masa yang lebih sulit daripada yang dihadapi orang-orang pada zaman Nuh. Soalnya, mereka tidak mengetahui seberapa gelapnya Israel saat kemuliaanku meninggalkannya. Soalnya, saat fajar menyingsing, manusia lupa betapa gelapnya malam yang dilalui.
Ketika matahari kembali bersembunyi dan kegelapan turun, manusia akan kembali meratap dan menggertakkan giginya dalam kegelapan. Apakah engkau sekalian telah lupa ketika kemuliaanku meninggalkan Israel, betapa sulitnya mereka melewati hari-hari penderitaannya? Sekarang saatnya engkau sekalian menyaksikan kemuliaanku dan berbagi hari kemuliaanku. Manusia akan meratap di tengah kegelapan ketika kemuliaanku meninggalkan lembah kekelaman ini. Sekarang adalah hari kemuliaan saat aku melakukan pekerjaanku. Dan hari ini juga adalah hari ketika aku membebaskan umat manusia dari penderitaan. Karena aku tidak akan berbagi hari-hari siksaan dan kesengsaraan dengan mereka. Aku hanya ingin sepenuhnya menaklukkan manusia dan mengalahkan si jahat dari antara umat manusia.